Selamat malam kembali kepada semua anggota Jemaat Fisdak yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga saudara-saudara sekalian. Saya lihat ada Bapak Siregar dari Indonesia, ada Ibu Lucy yang sudah bergabung dengan Zoom dari California. Saya tidak lihat yang lainnya, baru ini yang saya lihat di Zoom ya. Saya tidak tahu yang melalui live stream, tapi seperti biasa saya percaya ada Tante Omi di situ, dan saya juga sering lihat Ibu Ellen Mars juga sering sama-sama dengan kami dan semua saudara kita yang lainnya. Saya mohon maaf kalau tidak sempat sebutkan satu persatu ya saudara yang sudah sering bergabung dengan Jemaat Fisdak dalam ibadah malam melalui live stream ya. Baik, untuk memulaikan ibadah kita, saya ingin mengundang Ibu Alce Rempen Pelealu untuk dapat membuka di dalam doa. Silakan Tante Al. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat dan pimpinan Tuhan sepanjang hari kegiatan kami masing-masing, sehingga kami sudah tiba pada malam hari ini dengan tidak kurang satu apa. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulaikan ibadah renungan malam kami Tuhan, untuk membahas pelajaran sekolah Sabat. Bila Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, di mana kami yang mengadakan ibadah ini melalui Zoom dan live stream Tuhan, bila Tuhan berkati acara ini agar supaya nama-Mu yang selalu kami sembah dan kami puji. Bila acara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus yang sudah mengutuskan. Amin. Baik, terima kasih. Kita memiliki satu pelajaran sekolah Sabat yang cukup menarik ya, sangat menarik dari waktu ke waktu, dan ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kita khususnya tentang bersaksi tersebut. Karena seringkali, seperti yang berapa kali saya dengar pertanyaan, bagaimana pendeta? Kita harus bersaksi, apakah saya harus berkhotbah, apakah saya harus bikin ini dan bikin itu, bikin ceramah dan lain sebagainya. Tentunya kalau kita bisa membawa firman, dan itu tidak ada salahnya, bagus. Tetapi mari kita lihat hal-hal lain yang dapat kita lakukan. Dan seperti pelajaran sekolah Sabat kita, maka saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah sering kita dengar. Baik, hari Minggu tanggal 12 Juli. Ya, tanggal 12 Juli. Saya tidak tahu ini sudah malam keberapa selama sejak bulan Maret, saya percaya. Sejak bulan Maret kita setiap malam telah berbakti bersama-sama, dan saya hanya dapat katakan dari kekuatan demi kekuatan surga sajalah yang telah memimpin dan menjadi bahagian kita sampai kita tiba tanggal 12 Juli ini. Ya sudah berapa bulan di setiap malam. Sepertinya kita tidak pernah cancel day ya. Kita tidak pernah satu malam pun kita kehilangan atau tidak sempat berbakti bersama, dan kita memuji Tuhan. Karena saya tahu ini hanya kekuatan surga sajalah yang telah membawa kita semua untuk tetap berbakti. Baik, hari Minggu tanggal 12 Juli, baik, kita pelajaran ketiga ini dengan judul yang kita sudah lihat adalah melihat orang melalui penglihatan Yesus. Ya, Yesus, ayat intinya Matius 4 ayat 19 katakan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ikutlah aku maka kamu akan menjadi apa ya? Penjala manusia. Pada hari Minggu, tanggal 12 Juli ini, judulnya adalah Jamahan Kedua. Mari kita baca dan nanti akan kita lihat tambahan-tambahan yang dapat diberikan. Jamahan Kedua. Ya. Hanya ada satu mujizat dalam seluruh Alkitab, di mana Yesus bekerja dalam dua tahap. Ini biasanya satu kali dia bicara atau satu kali dia buat, selesai. Nah ini kenapa ada dua tahap di sini ya? Hanya ada satu mujizat. Dan mujizat itu adalah penyembuhan orang buta di Betsaida. Kisah ini memberikan pelajaran abadi bagi gereja Kristus hari ini. Kisah ini menggambarkan rencana Allah untuk menggunakan setiap orang percaya untuk membawa orang lain kepada Yesus. Alkitab menyatakan dalam Markus 8 ayat 22, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Nanti saya akan jelaskan bagaimana ada latar belakang sedikit tentang Betsaida ini ya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka, orang-orang yang membawa itu, memohon kepadanya supaya ia menjamah. Supaya ia menjamah. Markus 8 ayat 22. Dua kata kunci di sini adalah
membawa, dan memohon. Orang buta itu tidak datang sendiri. Teman-temannya atau keluarganya, mungkin saya percaya, melihat kebutuhannya dan membawanya. Dia mungkin tidak memiliki banyak iman, tidak banyak iman, tetapi teman-temannya itu memilikinya. Mereka percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan keadaan orang ini. Ada sekitar 25 mujizat, 25 mujizat penyembuhan yang berbeda dalam perjanjian baru yang dilakukan oleh Yesus. Lebih dari setengahnya, lebih dari 12 atau 13, itu seorang kerabat atau teman membawa orang tersebut kepada Yesus untuk disembuhkan. Banyak orang tidak akan pernah datang kepada Yesus kecuali seseorang yang beriman membawa mereka. Peran kita adalah menjadi orang yang memperkenalkan dan membawa orang kepada Yesus. Kata kedua yang layak kita pertimbangkan dalam Markus 8 ayat 22 adalah kata memohon, ya. Begging, bahasa Inggrisnya ya, yang ada misalnya saya memiliki Alkitab saat ini New King James Version, di sini katakan, then he came to Bethsaida and they brought a blind man to him and they begged him. Meminta-minta, ya. Meminta seperti pengemis yang apa? Meminta, ya. Jadi mereka apa di sini dikatakan beg him, meminta. Makanya di sini katakan kata memohon ini bisa berarti meminta, memohon dengan sangat atau mendesak Ya, saya potong sedikit ya. Beberapa waktu lalu saya lihat ada orang di video di Facebook, ada orang YouTuber mungkin ya, dia berada di India dan ada satu orang peminta-minta yang mengikuti orang saya percaya ini dari England, dari Britain ya, dari Inggris. Peminta-minta ini ikut terus orang kulit putih ini untuk minta, ya kasihlah saya sedikit, tapi dia berjalan sampai hampir 1 jam lamanya. Jadi orang Inggris ini sudah kesal sekali ya, tapi banyak orang kasih komentar di YouTube itu bagaimana, waduh ini gimana nih orang India peminta-minta sampai 1 jam dia ikuti orang Inggris tersebut. Tapi inilah, Anda mungkin heran ya, kita tidak melihat hal itu terjadi di Amerika, tetapi saya pernah di Ethiopia dan saya tahu bagaimana kalau peminta-minta itu akan bisa ikuti kita sampai kita memberikan sesuatu kepada mereka. Jadi itu adalah hal yang bagaimana desperate sekali. Artinya peminta-minta itu katakan, kalau engkau tidak membantu saya tidak dapat memiliki apapun untuk hari ini. Artinya desperate. Bermohon dengan sangat mendesak. Itu yang dilakukan oleh teman-teman daripada orang yang buta ini ya. Ini menyiratkan daya tarik yang lebih halus, lebih baik, lebih lembut daripada permintaan yang kasar dan riuh. Jadi memang tidak kasar ya, tapi dia memohon tapi tidak kasar ya. Teman-teman orang ini dengan ramah memohon pada Yesus, percaya bahwa ia memiliki keinginan dan kekuatan untuk membantu orang ini. Orang itu mungkin tidak memiliki iman bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Tetapi teman-temannya melakukannya. Kadang-kadang kita harus membawa orang lain kepada Yesus dengan sayap iman mereka. Bacalah Markus 8 ayat 22-26. Menurut Anda, mengapakah dia menyembuhkan orang buta itu dalam 2 tahap? Pelajaran apakah yang dimiliki kisah ini bagi kita dewasa ini atau saat ini sebagai saksi bagi Yesus? Mari kita baca, tidak panjang ya. Markus 8 ayatnya yang ke-22-26. Di sini dikatakan, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Bethsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus orang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Minta untuk dijamah atau sembuhkan dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Nanti kita akan jelaskan kenapa di Bethsaida Yesus harus bawa keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya kepadanya, ke atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Kemudian orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, sebab mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Jadi tidak dikatakan bahwa orang ini orang buta dari sejak lahir atau
apakah buta itu kemudian datang kemudian, tapi pada saat kita lihat bahwa dia dapat membandingkan orang seperti pohon, kemungkinan besar dia bukan buta sejak lahir. Karena kalau orang buta sejak lahir, dia tidak tahu apa itu pohon, dia tidak dapat melihat bentuk daripada manusia. Jadi kemungkinan besar orang ini tidak buta sejak lahir. Dia dapat membedakan mana itu manusia, mana itu manusia yang berjalan dan pohon-pohon. Mari kita terus baca. Ayat 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Jadi kemungkinan dia dibawa bukan dari kampung Betsaida itu, mungkin dari kampung sekitarnya. Nanti kita akan lihat kenapa ini sangat signifikan, sangat menarik ya. Mari kita terus. Mungkinkah kita juga tidak melihat orang dengan jelas? Apakah kita kadang-kadang melihat mereka seperti pohon berjalan dalam bentuk bayangan yang kabur daripada sebagai calon pewaris kerajaan Allah? Menurut Anda, apakah yang kadang-kadang membuat kita tidak melihat orang dengan jelas? Ini satu pertanyaan yang sangat baik. Selain pelajaran yang jelas tentang bagaimana Allah menggunakan kita untuk menjangkau orang lain, apakah yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Apakah yang mungkin kisah ini ajarkan kepada kita? Misalnya, tentang bagaimana baik medis maupun spiritual dapat memiliki bagian dalam penyembuhan dan dalam pelayanan bagi yang terhilang. Wah, ada begitu banyak hal yang menarik yang dapat kita garis bawahi. Kenapa disebutkan penulis kita, Mark Finney katakan medis dan spiritual. Dia sudah memberikan satu clue kepada kita untuk menjawab kenapa sampai 2 tahap yang dapat yang dapat dilihat ya. Dan juga kita lihat teman-teman yang teman-teman yang melakukannya. Baik, mari kita unpack, mari kita lihat satu demi satu apa yang dapat kita tambahkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Mari kita lihat, kenapa orang ini dikatakan pulang ke rumahmu, jangan masuk ke kampung. Kampung apa? Tempat Yesus menyembuhkan orang ini pada saat Yesus berada di kampung itu ya. Tibalah dia di situ, dikatakan tibalah Yesus ya di Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Tidak dikatakan apa yang Yesus buat di Betsaida, tidak dikatakan Yesus sedang buat apa, tetapi ada orang-orang yang mendengar Yesus ada di Betsaida lalu mereka membawa seorang buta ini. Kenapa Betsaida ini disebutkan dan jangan orang yang sudah sembuh ini, jangan dibilang jangan pergi ke kampung, dan Yesus tidak dikatakan sedang buat apa. Tidak sedang buat apa di situ. Ya, di situ. Kenapa? Karena Betsaida ini adalah salah satu di tempat di Galilea yang paling menolak Yesus. Mereka paling tidak percaya dengan Yesus. Anda bisa selidiki ya, bagaimana Betsaida ini melambangkan satu tempat. Bukan hanya orang, tapi satu tempat dan orang-orangnya yang sangat menolak Yesus. Itulah sebabnya Yesus harus bawa dia keluar. Karena kalaupun Yesus sembuhkan orang ini di Betsaida, maka mereka tidak melihat penyembuhan itu sebagai berkat. Mereka mungkin dapat mengatakan seperti orang-orang yang seringkali melihat orang-orang Farisi yang melihat Yesus menyembuhkan lalu mereka katakan, ini asalnya dari apa? Iblis, dari kuasa kegelapan. Jadi percuma. Ada tempat-tempat yang boleh dikatakan percuma untuk dikunjungi ya, untuk dikunjungi oleh sebab pasti mereka, dengan kata lain, pasti mereka akan menolak karena mereka sudah mengeraskan hati mereka. Nah, kenapa Yesus harus datang? Yesus datang memberikan satu contoh bahwa walaupun di tengah-tengah tempat yang orang keras hatinya, mungkin kita jangan pikir, aduh ini tempat yang useless, yang tidak berguna. Aduh, sering kali kita kita tidak mau pergi buat ceramah di tempat yang susah. Kita pikir, aduh tidak ada jiwa. Kalau tidak ada jiwa nanti tidak ada sponsor, tidak ada jiwa. Tetapi Yesus dapat saja membuat itu untuk menjadi satu pelajaran kepada kita semua. Dan juga pelajaran kepada murid-muridnya. Ya, bahwa di tempat yang susah sekalipun ini Tuhan tetap dapat bekerja. Bukan melalui apa yang orang-orang di sekitar situ, tetapi orang dari sekitarnya yang dapat datang ke situ. Jadi jangan pernah kita menganggap satu tempat itu sebagai satu tempat yang useless. Tidak ada gunanya.
tidak bagus untuk menginjil di situ. Ya, atau kita katakan, waduh Eropa, bikin apa menginjil di Eropa? Lebih baik menginjil di mana? Menginjil di Filipina. Aduh, Amerika sekarang udah susah. Aduh, South Plainfield, tempat di sekitar kita ini orang-orang kaya dan lain sebagainya. Gimana mau menginjil pada mereka? Susah, ini tempat yang kering. Jangan sekali-sekali kita langsung berhenti untuk berusaha di tempat-tempat yang kering. Kenapa? Karena sekarang kita lihat yang bawa itu, yang akan melihat suatu kuasa yang besar terjadi itu adalah pada saat orang dari lain tempat ya, yang tidak kita ketahui datang membawa orang-orang buta. Sahabatnya, apa yang mereka buat? Apakah yang bersaksi ini, yang membawa orang untuk diselamatkan ini, apakah mereka berkhotbah? Tidak. Teman-teman ini tidak berkhotbah. Tapi mereka menjadi saluran berkat surga. Mereka lah yang membawa orang buta ini. Mereka lah yang menjadi sarana. Jadi seringkali Anda pikir, aduh pendeta, saya nggak bisa berkhotbah. Tapi saya bisa mengatur untuk bikin Zoom, saya bisa atur untuk video seperti saudara Dedek dan lain sebagainya. Saya tidak katakan, wah saudara Dedek, ya udah nggak usah berkhotbah di Jemaat Fisnak, atau saudara Dedek atau Elisa Sregar nggak usah berbicara di depan. Tidak, tetapi bukan berarti bahwa hanya pendeta Rantung sajalah yang yang berjasa, dengan kata lain, dalam memberitakan firman Tuhan, karena pendeta Rantung yang ngomong. Saya tidak akan bisa menjangkau Anda melalui Zoom, menjangkau Anda melalui live stream kalau tidak ada saudara Dede, kalau tidak ada saudara Aaron dan saudara lainnya yang sudah dalam tim Fisdak online yang sudah mengatur semua sistem sehingga kita dapat menyiarkan acara-acara kita dari setiap malam bahkan setiap hari Sabat. Anda adalah orang yang telah juga berjasa. Mungkin Anda kata, aduh pendeta sebut-sebut Dede, sebut Aaron dan lain sebagainya. Lalu kita apa? Loh, Anda dapat apa? Mendesak misalnya Anda share apa yang kita sudah lakukan dengan ibadah malam kita. Ya, Anda bagikan melalui Facebook. Itu kan tidak lama ya. Anda cuma share, cuma klik. Saya lihat saudari Eti dan saudara-saudara lainnya sering buat watch party. Jadi jangan Anda berpikir bahwa Anda harus hanya menjadi seperti pendeta Rantung untuk menjadi saksi Tuhan. Pada saat ini dengan sharing acara-acara kita, dengan klik firman-firman Tuhan, dengan dengan share apa yang saudara Angli, renungan pagi saudara Angli, saudari Lucy, ayat-ayat firman Tuhan, itu mereka taruh di Facebook, lalu kita sama-sama share, kita like, dan lain sebagainya. Kita perluas itu semua. Itu juga dapat menjadi satu sarana. Ya, satu sarana. Itu secara pasif. Dengan kata lain, boleh dikatakan secara pasif atau aktif pasif. Tetapi tentu saja harus ada follow up. Yang follow up yang dapat Anda ikuti adalah setelah Anda share, mungkin Anda kunjungi sahabat-sahabat Anda itu melalui inbox. Bagaimana? Bagaimana dengan acara Torampe, acara ibadah? Bagaimana dengan kutipan ini? Boleh Jo, kalau misalnya mereka like. Anda bisa katakan, terima kasih saudara A, saudara B, saudari C, Anda sudah like kutipan ini. Kira-kira apa kira-kira yang telah menjadi kekuatan dari ayat ini? Jadi Anda membuat satu komunikasi dengan mereka secara lebih aktif. Ya, mula-mulanya mungkin secara pasif, tapi kemudian dapat kita menjadi lebih menjadi lebih aktif pada saat kita berkomunikasi dengan mereka. Jadi inilah yang kita lihat, mereka membawa murid, sahabat-sahabat orang buta ini, mereka membawa kepada Yesus, tapi mereka bukan hanya membawa secara pasif, mereka aktif, mereka memohon, mereka begging, minta supaya Yesus menjamah orang tersebut. Jadi saya puji Tuhan kalau Anda sudah bisa share semua, Anda dapat lakukan, Anda bisa share. Tapi langkah berikutnya yang dapat Anda lakukan adalah terus berkomunikasi, terus menjalin satu diskusi dengan mereka. Kenapa firman Tuhan, kenapa renungan pagi ini telah menjadi satu kekuatan bagi Anda. Jadi kita kita berdiskusi dan itu akan membawa kita untuk lebih merenungkan firman Tuhan yang Anda share tersebut. Ya, itu yang dapat kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh sahabat-sahabat orang buta itu. Lalu berikutnya, kenapa ini jadi penting sekali ya. Apa yang Anda semua lakukan, apa yang saudara Dedek lakukan itu sangat penting. Itulah Anda sudah melakukan bersaksi. Tapi pertanyaan berikutnya, mungkin setelah kita membahas tentang apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat orang buta tersebut, sekarang kenapa Yesus harus 2 kali?
kenapa Yesus harus meludah, sepertinya jorok ya, sepertinya jorok. Tetapi kalau Anda melihat pertama yang harus Anda lihat bahwa ini ditulis oleh di kitab Markus, hanya Markus yang tulis. Anda harus lihat Markus, tidak ditulis di dalam kitab Matius, tidak ditulis dalam kitab Yohanes, tidak ditulis dalam kitab Lukas. Kenapa? Karena Markus ini adalah seorang dokter. Dia seorang dokter dan dia sangat apa? Sangat memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan medis. Makanya Mark Finley dikatakan apa? Bagaimana baik medis maupun spiritual dapat memiliki bagian dalam penyembuhan dan dalam pelayanan bagi kita, bagi yang terhilang. Dan kita lihat di sini, sebagai seorang medis, Markus, itu bukan satu hal yang aneh bagi kita. Mungkin saya nggak tahu bagaimana ya. Itu bagi kita adalah satu hal yang aneh. Tetapi Anda tahu, mungkin kalau kita lihat zaman sekarang ini ya, kita lihat di apotek mereka aduk-aduk apa ya, sering kali dulu kita masih lihat ya, pada saat kita zaman saya dulu ya, obat-obat itu diaduk ya, dibuat apa? Seperti paste begitu ya. Obat di apotek tuh mereka buat, lalu mereka jadi bubuk, lalu mereka taruh di air di gelas kita untuk kita apa? Minum di rumah. Dulu ada ditaruh di kertas-kertas kecil begitu ya di zaman saya dulu ya. Kalau sekarang mungkin ya sudah jadi tonik. Tapi itulah penggunaan orang-orang zaman dulu itu yang biasa mereka lakukan untuk membuat ointment. Biasanya mereka ambil mungkin serat-serat ini seperti kayak jamu-jamu ini, lalu mereka aduk, lalu mereka kasih air atau apa, jadi agak kental sedikit atau ludah atau apalah misalnya. Lalu mereka itu jadi salep apa? Salep mata. Itu jadi adalah satu hal yang tidak aneh di zaman Yesus. Orang membuat salep dari apa? Dari yang salep air lalu ditaruh di mata. Jadi itu adalah metode medis di zaman Yesus. Tapi inilah kita lihat, kenapa sampai Yesus lakukan 2 kali? Karena metode pertama, yaitu metode medis itu belum memberikan kesembuhan yang total. Betul, dia sudah melihat sebagian, dia sudah melihat orang yang berjalan bagaikan apa? Pohon-pohon bagaikan pohon-pohon yang berjalan. Tapi coba kita baca, menarik sekali ya, menarik sekali. Di sini katakan, jadi setelah Yesus sesudah ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya ke atasnya dan berkata, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang apa? Memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang." Jadi dia melihat apa? He look up. Dia memandang ke depan dan dia apa? Melihat orang-orang berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti apa? Pohon-pohon. Lalu kemudian Yesus meletakkan lagi tangannya ke orang itu. Tidak lagi meletakkan apa? Tidak lagi mengambil jamuan atau ramuan yang tadi seperti semua, tapi sekarang langsung tangan Yesus. Langsung tangan Yesus saja, bukan lagi metode manusia yang ada saat itu. Metode Markus lah istilahnya, metode dokter. Tidak lagi metode dokter, tapi sekarang metode surgawi. Langsung Yesus apa? Betul, ada Yesus letakkan tangan, tapi dengan apa? Tangan dengan apa? Metode manusia. Tapi sekarang Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat. Pertanyaannya, sungguh-sungguh melihat siapa? Mari kita lihat. Orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Ada 2 kata melihat di sini. Jadi yang pertama dapat kita simpulkan, dan kita lihat banyak komentator juga katakan bahwa hal yang pertama orang lihat dengan sungguh-sungguh itu tadinya begitu matanya dilihat, dia yang pertama kali waktu proses pertama waktu dia dilihat, dia melihat ke depan, dia melihat kebanyakan. Tetapi pada kali kedua, yang pertama dia lihat adalah Yesus. Yang pertama dia lihat adalah Yesus, dan setelah dia lihat Yesus, sembuhlah dia, dan kemudian pada saat dia melihat orang lain, maka ia dapat melihat yang lainnya itu dengan jelas. Jadi disinilah kita lihat, betul kita dapat membawa orang dengan metode medis, ya, dapat membantu mereka. Tetapi metode medis itu harus dilengkapi, harus disempurnakan. Sehingga orang-orang yang dapat melihat Yesus
Biarlah mereka melihat Yesus dari sudut medis dan dari sudut spiritual. Dan kalau itu kita bawa secara lengkap, maka manusia-manusia yang dapat melihat kesaksian yang kita bawa kepada Yesus akan melihat dengan sempurna. Dengan sempurna. Jadi inilah satu pelajaran yang menarik yang dapat kita lihat, ya, bagaimana semuanya itu ada di dalam Alkitab, ya, yang dapat kita lihat bagaimana saudara dan saya memiliki peran untuk membawa orang kepada Yesus. Kita dapat membawa mereka, kita dapat membantu mereka dari segi medis, ya, dengan hal-hal yang secara medis dapat membantu, tetapi marilah kita lengkapi itu dengan apa? Dengan sudut juga kerohanian, sudut spiritual, sehingga kesembuhan itu dapat menjadi lengkap. Inilah yang dapat saya tambahkan. Mungkin ada tambahan-tambahan lain dari saudara-saudara sekalian. Silakan. Dari Jemaat Fisdak, Anda silakan angkat tangan Anda. Dan bagi Anda yang bergabung melalui live stream, silakan menulis di kolom komentar Anda. Jadi apa saya sudah bisa menjawab? Saya dengar waktu lalu ada pertanyaan dari saudara Dede juga, bagaimana yang tidak bisa berkhotbah, tidak bisa bicara. Di sini kita lihat, ya, orang ini cuman apa, ya? Dia teman sahabat-sahabatnya inilah yang apa? Bawa. Tidak menyerah, minta kepada Tuhan. Jadi Anda bisa lakukan itu bagi saudara kita yang lainnya dengan berdoa mohon kepada Tuhan. Makanya saya selalu katakan, ya, bahwa saya secara pribadi, saya boleh dikatakan dari keluarga saya mungkin anak yang paling nakal, boleh dikatakan demikian. Tetapi karena seorang ibu yang selalu mendoakan saya, ya, seorang ibu saya yang selalu mendoakan saya, maka seperti pelajaran sekolah sahabat kita begitu indahnya katakan apa, ya? Kadang-kadang kita harus membawa orang lain kepada Yesus dengan sayap iman kita. Jadi saya berdoa, ya, kiranya ibu-ibu kita semua, ayah-ayah, ibu-ibu, mungkin kita pikir anak kita ini, waktu sama mungkin seperti dengan pendeta Rantung waktu muda. Jangan berhenti mendoakan mereka. Jangan berhenti untuk begging, ya, meminta-minta kepada Tuhan untuk selamatkan mereka, untuk jangkau hati mereka, sehingga Roh Kudus tidak akan tinggalkan hati anak tersebut, lunakkan hati anak tersebut. Anda dapat menjadi saksi pada saat Anda meminta-minta kepada Tuhan untuk keselamatan orang lain. Baik, ada lagi? Ada lagi yang boleh dapat saya, ada yang pertanyaan? Jika ada kira-kira? Dari live stream, Dek, apa ada? Nggak ada pendeta. Cuman kalau misalnya saya bisa tambahkan, waktu di Unai, waktu selama sekolah perawat, moto dari rumah sakit Advent mau dimanapun aja mereka di Bandung, di Medan atau yang di Manado selalu holistic itu kan berarti physical, mental, spiritual. Makanya di setiap rumah sakit itu selalu ada chaplain. Mau apapun agamanya, mereka akan datang, mereka akan doakan karena Rumah sakit Advent itu percaya bahwa yang sakit itu bukan cuma fisik, walaupun mereka datang hanya dengan keluhan fisik, tapi semuanya harus diobati. Jadi kalau misalnya kita coba bukan berarti kita harus sakit dulu, ya. Cuman kita mungkin bisa praktekkan juga dalam kehidupan kita. Kalau misalnya ada teman-teman, ya, pada saat memberikan pasti kan banyak ini gimana ya kalau misalnya ada yang nanya tentang kesehatan, jangan hanya base di fakta medisnya aja, cuman kita support juga dengan mungkin doa atau mungkin dengan yang lain kita ajak kebaktian gitu, karena penyakit itu bukan semuanya cuma berasal dari fisik, bahkan dari stres aja, dari gangguan pikiran aja, manifestasinya ke keluhan fisik itu banyak sekali. Jadi kalau misalnya bisa disembuhkan melalui spiritual dan mental, fisikalnya juga
biasanya jauh lebih baik. Amin, amin. Betul sekali, Dek. Betul sekali. Ada lagi tambahan yang lainnya? Terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung di acara ibadah kita. Tuhan memberkati Anda semua dan sampai bertemu lagi. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati.